Selama 2 dekade, Amerika Serikat menghujani Afghanistan dengan bom, senjata, dan propaganda. Rakyat Afghanistan dipaksa hidup di bawah bayang-bayang pemerintahan boneka yang ditopang pasukan asing. Namun, pada Agustus 2021, sejarah berbalik, Taliban kembali menguasai Kabul tanpa perlawanan signifikan. Di sisi lain, Amerika, yang mengklaim diri sebagai adidaya, terpaksa mundur secara tergesa-gesa, meninggalkan citra memalukan di Bandara Kabul. Dunia menyaksikan kekuatan terbesar di bumi dipermalukan oleh pasukan sederhana yang hanya bermodalkan keyakinan, disiplin, dan ketabahan. Kemenangan Taliban menandai era baru di Afghanistan. Mereka berjanji membangun kedaulatan, menerapkan syariat Islam, dan membebaskan negara dari pengaruh asing. Namun, apakah janji ini akan membawa perubahan nyata? Media Barat terus menyoroti isu hak perempuan dan terorisme, tetapi sisi lain dari pemerintahan Taliban jarang diekspos. Mereka berhasil menekan korupsi dan hampir memusnahkan produksi opium. Bahkan, proyek ambisius seperti kanal raksasa mulai digarap, berpotensi mengubah wajah pertanian di Asia Tengah. Pertanyaan besarnya, apakah dunia siap menerima Afghanistan di bawah Taliban yang lebih mandiri? Agustus 2021 menjadi titik balik sejarah. Pasukan Amerika yang selama 20 tahun menduduki Afghanistan dengan kekuatan militer terbesar, angkat kaki dalam kekacauan. Kejatuhan Kabul ke tangan Taliban tanpa perlawanan menandakan runtuhnya pemerintahan pro-barat pimpinan Ashraf Ghani. Ghani melarikan diri, meninggalkan rakyatnya dalam kebingungan. Di Bandara Kabul, ribuan orang berdesakan berebut masuk ke pesawat kargo Amerika. Beberapa bahkan tewas tragis saat bergelantungan di roda pesawat. Pemandangan ini menjadi simbol kegagalan Amerika yang datang dengan arogansi pada 2001, namun pulang dengan kehinaan pada 2021. Menurut The Washington Post, ini adalah akhir yang memalukan dari perang terpanjang Amerika. Bagi Taliban, kemenangan ini bukan sekadar keberhasilan militer, melainkan pembuktian ideologi. Mereka bertahan melawan perang yang menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat, merenggut ribuan nyawa tentara Amerika, dan ratusan ribu warga Afghanistan. Kelompok yang dicap teroris kini kembali berkuasa, lebih kuat dari sebelumnya. Dari perspektif geopolitik, kejatuhan Kabul adalah tamparan keras bagi Barat, mengingatkan pada kekalahan Amerika di Saigon pada 1975. Taliban merayakan kemenangan dengan pesan lantang. Mereka telah mengusir adidaya dunia. Afghanistan kini berdaulat penuh. Sebuah narasi yang digaungkan tidak hanya untuk rakyatnya, tetapi juga untuk dunia Islam. Namun, euforia kemenangan segera dihadapkan pada krisis ekonomi. Amerika membekukan aset Afghanistan sebesar 7 miliar dolar di bank-bank AS, bahkan memindahkan sebagian ke Swiss, dengan dalih membantu rakyat tanpa mengakui Taliban. Bantuan internasional yang menopang 40% PDB Afghanistan juga terhenti, mendorong negara ini ke jurang kekacauan ekonomi. Dampak sanksi terasa berat. Harga bahan pokok melonjak, bank kehabisan uang tunai, dan banyak pegawai negeri tak digaji berbulan-bulan. Laporan Undab 2022 memprediksi 97% rakyat Afghanistan berisiko jatuh ke garis kemiskinan. Taliban menghadapi tantangan besar. Mereka menang perang, tapi mewarisi negara yang nyaris bangkrut. Analis dari Chatham House menyebut ini sebagai pengepungan finansial yang dirancang untuk membuat Taliban gagal memimpin. Bagi rakyat, transisi kekuasaan ini penuh penderitaan. Meski terhimpit sanksi, Taliban tidak menyerah. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang korup, mereka membangun pemerintahan yang lebih disiplin. Pajak perdagangan, biaya impor, dan hasil tambang dimaksimalkan. Laporan Bank Dunia mencatat penurunan drastis suap di sektor perpajakan, dari 62 menjadi hanya 8%. Ini mengejutkan banyak pihak, karena Taliban yang sering dicap barbar, ternyata mampu menekan korupsi lebih baik daripada pemerintahan pro-barat. Pendapatan negara mulai stabil, meski terbatas, cukup untuk menggerakkan roda pemerintahan. Taliban juga mengendalikan harga bahan pokok melalui pengawasan pasar, sesuatu yang sulit dilakukan rezim sebelumnya. Turki, negara yang diisolasi dunia, justru menunjukkan tata kelola fiskal yang lebih baik dibandingkan era banjir bantuan asing. Seorang peneliti dari United States Institute of Peace menyebut ini sebagai paradoks pemerintahan Taliban. Kemp, yang dulu hanya dikenal sebagai pejuang gerilya, kini belajar menjadi administrator negara dengan disiplin yang mengejutkan. Langkah mengejutkan lainnya adalah perang melawan opium. Afghanistan, yang selama puluhan tahun menjadi pusat heroin dunia, melihat produksi opiumnya merosot 95% setelah Taliban melarang penanamannya pada April 2022. Laporan UNODS 2023 mencatat luas lahan popi menyusut dari 200.033 hektar menjadi hanya 10.000 hektar.
dengan produksi turun dari 6.200 ton menjadi 333 ton. Kebijakan ini mengguncang pasar narkotika global, menaikkan harga heroin dan membuat kartel kehilangan pasokan, meski berisiko bagi petani yang bergantung pada popi. Taliban menegaskan, langkah ini demi syariat Islam dan citra negara. Ironisnya, keberhasilan ini nyaris tak diliput media Barat, yang lebih fokus pada isu hak perempuan. Padahal, Barat gagal menekan perdagangan narkotika selama 2 dekade, sementara Taliban melakukannya dalam 1 musim. Kebijakan ini bahkan memengaruhi Iran, yang mulai mempertimbangkan legalisasi opium medis karena pasokan gelap terhenti. Taliban juga berjanji menciptakan keamanan selama pendudukan Amerika Afghanistan cedera bom, serangan udara, dan korupsi. Setelah berkuasa, Taliban mengubah jalanan Kabul yang dulu penuh pungli menjadi lebih tertib. Warga merasakan keamanan sehari-hari yang hilang selama 20 tahun. Namun, ancaman baru muncul dari ISIS-K, cabang ISIS di Asia Tengah, yang melancarkan serangan bom bunuh diri. Meski begitu, operasi militer Taliban berhasil menekan jaringan ini, dan kriminalitas umum seperti perampokan juga menurun drastis. Data dari United Nations Assistance Mission in Afghanistan menunjukkan, korban sipil akibat konflik bersenjata menurun signifikan sejak 2021. Bagi rakyat, ini adalah perubahan besar. Tidak ada lagi suara helikopter Amerika atau ketakutan bom di pasar. Taliban memanfaatkan keberhasilan ini untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya pejuang, tetapi juga pengelola stabilitas. Namun, bayang-bayang intervensi Amerika tetap ada. Pada Juli 2022, drone ICE membunuh Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda di Kabul tanpa izin Taliban. Memicu kecaman keras sebagai pelanggaran kedaulatan, Taliban mengecam serangan itu sebagai pelanggaran perjanjian Doha dan hukum internasional, menegaskan bahwa langit dan tanah Afghanistan adalah milik mereka. Bagi Amerika, operasi ini digambarkan sebagai kemenangan melawan teror, tetapi bagi rakyat Afghanistan, itu hanyalah bukti arogansi Barat yang belum rela melepaskan pengaruhnya. Insiden ini memperkuat narasi Taliban bahwa perjuangan melawan intervensi asing belum usai. Di tengah isolasi internasional, Taliban membangun diplomasi baru, bukan ke Barat, melainkan ke Timur. Qatar menjadi mediator, sementara Pakistan memainkan peran ganda sebagai mitra dan kritikus. China melihat peluang dengan menandatangani kontrak eksplorasi minyak di Amudarya pada 2023. Rusia bahkan menjadi negara besar pertama yang mengakui Taliban pada Juli 2025. Sebuah kemenangan diplomatik besar. Dukungan dari Rusia, China, Iran, dan negara-negara Asia Tengah membuat Taliban semakin kokoh, menunjukkan bahwa pengakuan Barat bukan satu-satunya jalan menuju legitimasi. Untuk membuktikan keseriusan membangun negara, Taliban meluncurkan proyek kanal Kostepa sepanjang 285 km di utara Afghanistan. Kanal ini akan mengairi lahan kering di Balkh, Juzjan, dan Faryab, menargetkan swasembada pangan. Bagi rakyat, proyek ini adalah simbol harapan, mengubah lahan tandus menjadi ladang subur. Namun, negara tetangga seperti Uzbekistan khawatir pasokan air Amudarya akan terdampak. Meski menuai kontroversi, Taliban menegaskan bahwa ini adalah hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kedaulatan pangan di dalam negeri. Taliban menghadapi tantangan mengatur masyarakat sesuai syariat Islam sambil menjawab tekanan dunia. Kebijakan mereka terhadap perempuan, seperti larangan sekolah menengah dan universitas bagi anak perempuan, memicu kecaman global. UNESCO melaporkan 2,5 juta anak perempuan kehilangan akses pendidikan pada 2023. Bagi sebagian masyarakat konservatif, aturan ini diterima, tetapi di kota besar seperti Kabul, banyak yang kecewa. Taliban menyebut kebijakan ini sementara sambil menyiapkan kurikulum sesuai syariat. Isu perempuan menjadi senjata propaganda Barat untuk menyerang Taliban, sering mengabaikan keberhasilan mereka seperti pengendalian opium dan korupsi. Taliban melihat ini sebagai soal kedaulatan budaya, menolak standar Barat yang dipaksakan. Media Barat kerap menggambarkan Afghanistan sebagai negeri gelap di bawah Taliban, namun jarang menyoroti fakta seperti penurunan 95% produk